Brayden Frost tampak hidup dalam kemewahan yang sempurna. Karirnya sukses sebagai akuntan, pernikahan mapan dengan suami tampan, dan kehidupan keluarga yang rapi di kondominium eksklusif Albany. Hingga suatu sore dia menghilang tanpa jejak. Mobilnya masih terparkir di garasi, laptop terbuka di meja makan, kunci dan ponsel tertinggal. Tetapi Brayden tidak pernah menjemput putrinya yang berusia 3 tahun dari daycare. Ketika detektif Jane Shelter tiba di lokasi, lapis demi lapis kehidupan ideal keluarga Frost mulai retak. Saat mayat Brayden ditemukan terlipat dalam koper di ruang penyimpanan gudang, Jane menyadari pembunuhnya mungkin bukan orang asing yang mengintai dari kegelapan, melainkan seseorang yang selama ini berdiri tepat di samping korban. Sebuah thriller domestik yang memutar balik setiap asumsi hingga halaman terakhir, karena dalam dunia di mana setiap orang berbohong untuk melindungi yang dicintai, kebenaran justru menjadi senjata paling mematikan. Halo teman-teman pencinta buku, saya Dipi, educator dan Periplus Bandung Ambassador. Di episode ini saya akan membagikan review dan insight sebuah buku yang mendapatkan predikat an instant New York Times bestseller, Amazon Editors Pick Best Books of the Year 2025. Buku ini berjudul She Didn't See It Coming, ditulis oleh Shari Lapena. She Didn't See It Coming masuk ke dalam kategori buku psychological suspense dan murder thrillers. Buku ini diterbitkan oleh Penguin Random House 2025 dengan tebal buku 352 halaman, harga Rp578.000, harga sewaktu-waktu bisa berubah, jadi pastikan selalu cek website Periplus dan akun Instagram Periplus Bandung. Shari Lapena adalah penulis novel thriller terlaris internasional seperti The Couple Next Door, A Stranger in the House, An Unwanted Guest, Someone We Know, The End of Her, Not a Happy Family, dan Everyone Here is Lying, yang semuanya pernah menjadi buku terlaris Sunday Times dan New York Times. Buku-bukunya sudah dijual di 40 wilayah di seluruh dunia. Dia tinggal di Toronto. Buku ini punya alur cerita yang bagus dan kompleks, plot penuh kejutan dan temponya cepat, bab-bab pendek dan nyandu, menarik, page turner, bacaan yang ringan hingga terasa nyaman. Bagi beberapa pembaca, mungkin bagian tengah cerita akan terasa sedikit lambat, namun ceritanya tetap penuh liku-liku dan petunjuk palsu. POV multi dari berbagai tokoh cerita, kesimpulan cerita memuaskan dan memberikan celah pembaca untuk berasumsi dan berimajinasi. Perangkat plotnya efektif, tetapi mungkin bagi beberapa pembaca terasa kurang berkembang. Buku ini saya rekomendasikan bagi penggemar thriller domestik seperti Gone Girl atau pembaca yang menyukai analisis tentang sisi gelap manusia di balik topeng sosial. Selain itu, pembaca penyuka genre psychological suspense, thriller murder mystery yang mencari cerita yang mudah dicerna, tidak terlalu gelap atau mengerikan, tidak berdarah-darah, juga cocok dengan buku ini. Karena bab-babnya yang pendek, buku ini juga kemungkinan cocok untuk pembaca yang sibuk. Penggemar misteri pembunuhan klasik kemungkinan besar sesuai dengan buku ini karena banyak tersangka dan petunjuk palsu yang efektif. Mereka yang mencari cerita misteri pembunuhan dengan latar pinggiran kota dan lingkup komunitas tertutup bisa juga mencoba buku ini. Cerita ini memiliki pendekatan psikologis tokoh, namun tidak mendalam, sehingga tidak cocok untuk pembaca yang mencari kedalaman karakter psikologis atau tema filosofis yang berat. Buku ini memiliki tema pengkhianatan, rahasia, balas dendam, kecemburuan, dan transactional love. Selain itu, ada tema konflik dalam lingkup rumah tangga dan hubungan dekat, tekanan sosial, gosip, dan topeng kesempurnaan komunitas. Ada pula dilema moral yang ditampilkan saat berhadapan dengan pilihan mengungkap kebenaran atau melindungi orang yang tercinta. Prosa yang digunakan lugas dan aksesibel dengan fokus pada dialog untuk mengungkap karakter. Buku ini memberikan sentuhan pada kiasan pernikahan sempurna dengan memasukkan elemen psikologis pelaku yang sangat detail. Tokoh karakter multidimensi dan menyimpan rahasia kelam, misalnya Sam Frost, yang di awal tampak seperti sosok suami ideal, tampan dan sukses sebagai manajer portfolio. Namun dia ternyata memiliki sisi negatif seorang pecandu narkoba yang impulsif dan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.
Paige Mason, sahabat Brydon yang ternyata merupakan antagonis tersembunyi, Paige memiliki kecemburuan mendalam terhadap hidup Brydon yang dianggapnya sempurna. Sementara itu Brydon Frost yang meskipun terlihat sebagai ibu dan istri yang berdedikasi, dia terjebak dalam hubungan toksik dan sempat berselingkuh dengan Derek Gardner sebagai pelarian dari kekerasan Sam. Lizzie yang awalnya terlihat biasa dan cekatan membantu Sam dan kooperatif bersama pihak kepolisian, ternyata kecanduan online di komunitas true crime yang memberikan validasi yang tidak diperolehnya di lingkungannya. Lizzie memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap kasus kriminal, bahkan saat adiknya sendiri yang menjadi korban. Sementara itu, orang tua Brydon dan Lizzie menunjukkan kecenderungan pilih kasih kepada anak-anak mereka dengan pihak ibu yang terus terlibat dalam kehidupan anak. Alice Gardner hadir sebagai karakter psikopat klinis yang sangat dingin dan kalkulatif, memberikan dimensi ancaman yang nyata dan berbeda dari perilaku kriminal biasa. Plot buku ini mengikuti struktur misteri thriller tradisional dengan tempo maju cepat. Diawali dengan inciting incident, yakni saat Brydon hilang secara misterius ketika bekerja di rumah dan meninggalkan ponsel dan tasnya. Lalu disusul rising action berupa penemuan mayat Brydon dalam koper miliknya sendiri di ruang penyimpanan gedung. Konflik utama dalam buku ini adalah manusia versus manusia dan manusia versus diri sendiri. Konflik interpersonal ada pada tokoh Paige dan Brydon berupa pengkhianatan antara sahabat dan perselingkuhan juga kekerasan suami istri antara Brydon dan Sam. Konflik internal tampak pada Sam yang berjuang dengan kecanduan terhadap oksikodon dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan hak asuh anak jika rahasianya terbongkar. Sam juga punya riwayat amarah yang sulit dikendalikan sejak dulu. Taruhan dalam konflik ini tinggi karena melibatkan pekerjaan, uang, reputasi, anak, bahkan nyawa. Narasi menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas yang berganti-ganti. POV ini berhasil membangun ketegangan atau suspense karena pembaca hanya mendapat kepingan informasi dari setiap karakter yang seringkali bias atau subjektif. Latar tempat di kondominium mewah Buckingham Lake memberikan kontribusi pada suasana atau mood cerita. Karena atmosfer apartemen yang rapi, luas, dan berlantai 8 menciptakan kesan aman, namun justru menjadi lokasi pembunuhan yang tidak terdeteksi karena CCTV yang sedang rusak. Latar ini memperkuat tema tentang hal-hal buruk yang bisa terjadi di balik pintu-pintu rumah yang tampak indah dan terhormat. Ending buku ini adalah twist ending yang memenuhi ekspektasi genre misteri. Terdapat resolusi dan katarsis atau pelepasan emosional di mana pembunuhnya terungkap berikut penjelasannya dan yang tadinya diduga pembunuh ternyata bukan. Bagian penutup adegan Michael yang menyampaikan ke Jane tentang seorang wanita menarik yang mengajaknya minum kopi juga memberikan celah imajinasi pada pembaca, pada saya, untuk melanjutkan cerita versi dirinya sendiri. Buku She Didn't See It Coming memiliki beberapa kekuatan menurut saya, yakni penggambaran karakternya yang tidak hitam putih, sehingga tokoh-tokohnya multidimensi dengan rahasia yang berlapis. Tema topeng sosial yang dimunculkan di dalam cerita beresonansi emosional dengan pembaca karena relevansinya yang erat dengan masalah di dunia nyata. Selain itu, kehadiran karakter Lizzie Hauser yang obsesinya terhadap grup true crime di Facebook memberikan sentuhan orisinalitas. Seplot ini secara tajam mengangkat fenomena sosial modern di mana orang asing mengonsumsi tragedi nyata sebagai hiburan dan bertindak seolah-olah mereka adalah detektif amatir. Penyelidikan yang menggunakan anjing pelacak juga jarang ada di buku-buku dengan genre yang sama, sehingga terasa segar dan memantik rasa penasaran. Kelemahan cerita menurut saya ada pada alurnya yang cenderung predictable, formula pernikahan sempurna yang ternyata buruk, dan suami yang menjadi tersangka utama. Bagi pembaca setia genre domestic thriller, elemen ini mungkin terasa kurang segar karena sudah sering digunakan dalam karya-karya sejenis. Penemuan bahwa Sam, si suami yang sukses tapi ternyata memiliki sisi gelap berupa KDRT dan kecanduan narkoba, adalah alur yang cukup umum dalam genre ini. Terdapat plot yang terlalu kebetulan juga, solusi yang terlalu dimudahkan jalannya kejahatan agar tidak terdeteksi. Contoh detailnya adalah CCTV di garasi bawah tanah yang kebetulan sedang rusak tepat saat pembunuhan terjadi. Padahal sistem baru tersebut baru dipasang beberapa minggu sebelumnya. Hal ini sering dianggap sebagai cara penulis menghindari kerumitan logika deteksi demi kelangsungan plot.
Hal yang sama juga terjadi pada alibi Sam yang sangat bergantung pada kesaksian bandar narkoba yang bisa terasa sebagai solusi yang terjadi karena kebetulan, bukan murni karena kecerdikan investigasi. Adanya subplot yang mengalihkan fokus terasa seperti overloading subplot. Ini terjadi pada subplot Alice dan Derek Gardner yang mendapat porsi narasi yang mencolok di dalam cerita. Namun setelah pembunuhan Bryden terungkap, nasib penyelidikan terhadap sejarah kriminal Alice tidak diceritakan lebih lanjut secara tuntas. Ini bisa membuat pembaca merasa subplot tersebut hanya berfungsi sebagai pengalih perhatian yang membebani narasi utama. Atau untuk yang terbiasa membaca buku genre serupa ini akan menduga bagian tersebut memang pengalih perhatian sehingga bisa menebak tokoh dengan lebih mudah. Hampir seluruh karakter utama dalam buku ini memiliki moralitas yang abu-abu atau negatif yang dapat menghambat keterlibatan emosional pembaca. Beberapa pembaca yang saya kenal tidak menyukai tokoh-tokoh unlikable. Kurangnya sosok yang benar-benar bersih atau layak didukung secara moral dapat membuat pembaca merasa lelah secara emosional. Untuk pembaca yang ingin tahu lebih banyak tentang buku ini, silahkan baca buku She Didn't See It Coming. Gambaran fisik bukunya dapat dilihat pada video. Pastikan teman-teman book lovers mengunjungi Periplus Bookstore untuk mendapatkan buku fisik yang original berkualitas. Membaca buku ini memberikan serangkaian wawasan tentang kompleksitas hubungan manusia, sisi gelap di balik kesuksesan, dan bahaya obsesi. Cerita ini memberikan pelajaran bahwa kehidupan kelas menengah yang tampak ideal, seperti pernikahan Sam dan Bryden, seringkali menyimpan rahasia kelam. Meskipun terlihat sebagai pasangan sukses, rumah tangga mereka diwarnai oleh kekerasan fisik, perselingkuhan, dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu insight utama adalah bahwa ancaman terbesar terkadang datang dari orang yang paling dipercaya. Melalui karakter Sam Frost, saya melihat bagaimana tuntutan pekerjaan yang tinggi, high pressure job bisa mendorong seseorang ke arah mekanisme coping yang destruktif. Ini membuat saya sekali lagi menggarisbawahi pentingnya mengupayakan kesejahteraan diri fisik maupun mental. Hubungan yang bersifat transaksional yang dieksplorasi lewat tokoh Alice dan Derek juga tentunya terjadi di dunia nyata. Menarik pula untuk menyebutkan kembali fenomena konsumsi tragedi di era modern. Melalui tokoh Lizzie, kakaknya Bryden, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana masyarakat modern mengonsumsi tragedi nyata sebagai hiburan. Saya sendiri sangat menyukai buku bergenre thriller, suspense, murder mystery. Namun menyimak kasus pembunuhan di dunia nyata bagi saya jauh lebih berat tekanan emosinya. Beberapa waktu lalu saya menghadiri acara buku di klub buku Puspa Baca yang anggotanya semuanya perempuan. Beberapa buku yang dibahas saat itu juga mengangkat isu perempuan yang tidak diperlakukan dengan baik dan hormat. Sementara itu, di buku ini ada Bryden yang dipukuli suaminya. Pada kekerasan domestik yang tersembunyi, jelas bahwa betapa sulit mendeteksi kekerasan dalam rumah tangga pada lingkaran profesional sekalipun. Bryden tetap menyembunyikan retak tulang rusuknya dari dokter dan mengaku tidak punya masalah rumah tangga kepada orang terdekatnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya stigma dan ketakutan yang dialami korban. Buku ini juga mengingatkan saya pada orang-orang jahat yang memang ada di dunia nyata, seperti Alice yang psikopatik klinis. Dia mampu melakukan pembunuhan terencana sejak usia muda dan menganggap cinta sebagai sesuatu yang menantang secara intelektual namun dingin secara emosional. Penting untuk selalu waspada di dalam hidup dan semoga tidak pernah bertemu dengan orang yang berhati jahat dan berbuat jahat. Secara keseluruhan, She Didn't See It Coming mengingatkan saya untuk tidak hanya menilai sesuatu dari permukaan dan memahami bahwa setiap orang memiliki rahasia yang mungkin tidak pernah saya duga. Meskipun buku ini kuat dalam membangun suasana misteri, namun ketergantungannya pada klise genre dan beberapa kemudahan plot membuatnya sedikit kehilangan poin dalam hal orisinalitas yang murni. Saya suka ketegangan yang terjalin dari awal hingga akhir cerita. Ini bacaan yang ringan dan menghibur. Meskipun terdapat kekurangan, tapi buku ini sukses membuat saya terpaku, menebak-nebak, dan puas saat misteri terungkap. Tentu saja opini pembaca bisa berbeda. Ulasan buku ini memang bersifat subjektif, namun semoga tetap bermanfaat. Teman-teman book lovers, terima kasih sudah menyimak episode She Didn't See It Coming hingga selesai. Ingat untuk subscribe, follow, like, dan share konten ini. Mari berteman di Instagram, YouTube, TikTok DPDIV Official, dan Spotify DPDIV Talks. Sampai bertemu lagi di episode Book Review plus Insight selanjutnya. Tetaplah membaca, karena membaca membuka jendela dunia. Let's encourage each other to shape a
better future through education and book recommendation. Bye-bye!